Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi kalkulator Imaginer menggunakan Visual Studio. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kalkulator Imaginer. Jadi, kalkulator ini berbeda dengan kalkulator biasa. Kita lihat saja, kita coba buka sebentar, saya akan menjelaskannya. Nah, arti Imaginer itu jadi ada dua bilangan antara bilangan real sama bilangan imajiner, jadi dia tidak sama. Nah, yang dinamakan dengan bilangan imajiner itu seperti ini. Eh, nah, dia itu ada akar dari minus, misalkan saja minus 121. Nah, ini kalau misalkan kita buat, kalau akar 121 itu kan berasal dari 11 11 dikuadratkan. Nah, tapi kalau minus ini dari mana? Sedangkan kalau misalkan minus 11 itu dikuadratkan, itu hasilnya tuh sama dengan 121, bukan minus 121. Jadi inilah yang disebut dengan angka imajiner. Jadi untuk membuat akar dari sini kita bisa membuat dengan 11J. Biasanya dibilang J, tapi juga ada yang bilang I, itu menurut simbol masing-masing. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana membuatnya untuk aplikasi kalkulator imajiner. Ya. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi yang telah saya buat. Sebentar. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2012 untuk membuatnya, dan pemrogramannya ini pada Visual Studio ini menggunakan tipe bahasa C#. Gitu. Oke, ini dia. Nah, kita coba mainkan. Nah, ini dia. Jadi bisa saja kita di sini memilih ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bisa saja pengurangan bilangan imajiner. Di sini adalah kolom untuk bilang real, kolom untuk real nilai 1, dan real untuk kedua di sebelah sini. Nah, kalau yang ini imajiner untuk nilai 1 dan nilai 2. Dan ini adalah hasil dari penjumlahan yang bisa kita gunakan. Oke, bisa saja dia 2, uh, imajinernya 11i. Di sini saya menggunakan simbol i. Lalu 3, 5, 6 misalkan saja. Nah, hasilnya yaitu sama saja seperti penjumlahan biasa. 2 kali tambah 3 itu 5, 11 tambah 5, 6, 6, 7. Kita reset, bisa saja kita menggunakan pengurangan, itu sama saja dengan penjumlahan. Saya langsung loncat ke perkalian. Perkaliannya agak berbeda dia. Perkalian ini seperti perkalian faktorial bilangan linear. Bisa saja kita buat 4 bilangan real, baru minus 5i kita kalikan dengan 5, baru bisa minus 9. Nah, dia bukan pakai 5 20 5 kali min 9 45, bukan, beda ukurannya. Nah, ini dia udah melalui perhitungan, dan untuk perhitungannya dapat kita lihat nanti pada saat pemrograman. Oke, inilah aplikasinya. Kita langsung lihat cara pembuatannya. Kita keluar ya. Nah, ini dia pembuatannya. Saya bisa saja saya beritahu dulu cara membukanya. Nah, ini kalau misalnya kita buat dari baru, nah kita pilih new project untuk pembuatan barunya. Lalu kita buka yang home application, ini yang semacam pembuatan aplikasi berbasis Windows. Nah, ini kita bisa buat namanya misalkan tes. Oke. Nah, lagi proses pembuatan projectnya. Nah, inilah dia tampilan awal dari apa yang akan kita buat nanti. Dan di sini kalau misalkan ini adalah
form yang akan kita desain untuk aplikasi yang akan kita buat. Bisa saja kita isi button. Nah, kita isi apa gitu, suka kita. Label untuk membuat namanya, bisa saja label. Nah, ini dia label. Kita ketikkan di sini. Ini bagian properties. Misalnya kita klik ini dan dia properties yang akan pada button 1. Ini label 1, kita bisa ganti. Nah, kita ganti dengan misalkan saja namanya tes gitu. Dan ini ada juga format tulisannya, bisa apa saja, ukuran seperti apa, dan modelnya bisa bold, BQ gitu-gitu. Berubah dia jadi aneh. Nah, inilah dia tampilannya. Kalau untuk pemrogramannya kita bisa mengklikkan 2 kali. Nah, ini dia bagian pemrograman. Jadi kalau misalkan tadi di sini kita klik, apa yang akan kita lakukan kalau misalkan diklik? Sebenarnya kita buat, bisa saja kita buat keluar message box. Nah, ini baru show misalkan. Nah, ini bisa saja kita buat apa ya, ini latihan misalkan. Nah, kita bisa langsung mainkan. Kita tekan button, akan keluar ini latihan. Seperti itu contoh pemrogramannya. Nah, langsung saya beritahu cara membuat kalkulator imaginer yang telah saya buat. Nah, ini desainnya saya buat di sini ya. Jadi untuk ini adalah label. Nah, ini ada ini yang baru nih, group box. Jadi kalau misalkan ada, ini bisa juga di group. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu macam jenis, kita grupkan dalam satu jenis. Misalkan ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu adalah jenis operator, kita grupkan dia. Nah, itu bisa juga namanya itu group box. Di sini ada group box. Ini dia group box. Nah, ini yang ini. Nah, ini group boxnya gitu. Nah, kalau yang ini adalah untuk button untuk reset, button hasil penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan ini adalah untuk keluarnya. Nah, ini nilai satunya. Jadi kalau misalkan kita buat penjumlahan misalkan, dia langsung ada muncul tambah. Kalau misalkan pengurangan, kurang, perkalian. Nah, itu juga ada nanti pemrograman. Kita lihat langsung ke bagian pemrogramannya. Nah, ini pada saat awalnya yang ada tuh header ini dan ininya partial class sampai yang di sini saja. Nah, jadi sama yang ini. Nah, ini dari sini ke atas itu saja yang ada. Nah, di sinilah kita tambahkan. Ini yang bentuk formatnya. Kalau yang ini, nah ini bentuk formatnya. Jadi kalau misalkan kita mau nambahkan lagi, kita tinggal klik aja di sini hasil, itu nanti bakalan keluar nanti dia kayak ini button hasil. Kita lihat. Nah, ini button hasil saya buat di sini, BU hasil, sesuai dengan namanya, BU hasil, button hasil saya notasikan. Nah, begitu saya notasikan di sini. Nah, saya samakan dengan button hasil, namanya button hasil, begitu. Nah, baru yang di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari blok-blok programnya. Kalau yang ini ketika radio button diklik. Nah, yang ini. Sama juga yang ini. Kita lihat apa isi programnya.
Nah ini, jadi pada saat diklik itu dia hanya mengeluarkan simbol tambah. Kalau misalkan jumlah yang saya pilih tambah, kalau misalkan kurang dia kurang, kalau kali-kali, kalau bagi-bagi. Nah, kita coba lihat contohnya ya, yang tadi saya jelaskan di awal, saya akan coba jelaskan lagi. Nah ini, jadi kalau misalkan ini kita klik yang ini, dia akan tambah yang muncul. Kalau misalkan kurang kurang, kalau kali kali bagi gitu. Nah, baru yang itu udah saya jelasin. Tutup lagi supaya lebih rapi. Selanjutnya, kalau misalkan ini ada lagi. Nah, 3 bagian. Ada i di sini, imaginer. Jadi kalau misalkan setelah kita coba mainkan lagi, ini diklik, nah langsung muncul i-nya, muncul. Nah itu dia. Kalau misalkan kita buat cuma pada labelnya aja, jadi label itu dikosongkan isi labelnya. Nah kita buat di sini, kalau misalkan dia ada perubahan pada kolom ini, pada kolom imaginer, dia akan langsung memunculkan teks i masing-masing, begitu. Nah, disinilah yang mainnya, perhitungannya. Jadi kalau misalkan satu diklik, langsung ada ini sama dengan. Kita coba lihat lagi ya. Kita coba isikan. Nah, tadi ada bacaan sama dengan di sini. Nah, itu dia untuk menampilkan, hanya menampilkan labelnya saja. Begitu. Nah, kita coba di perhitungannya. Jadi yang ini adalah pengkonversi. Jadi kalau misalkan pada awalnya, pada defaultnya, kalau dalam teks ini semua adalah berbentuk string, berbentuk semacam karakter huruf-huruf. Ya, semacam karakter. Jadi kalau misalkan kita ingin mengolahnya, nggak akan bisa. Jadi untuk mengolahnya kita harus mengubahnya. Jadi double ini adalah suatu tipe data variabel ya, tipe data yang dapat diolah. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini angka, pada awalnya itu hanya berbentuk karakter, hanya seperti ya menampilkan saja. Kalau untuk diolah dia nggak bakalan bisa. Nah kita harus menggantinya, mengkonversikannya. Nah ini cara bacanya. Jadi real 1 ini saya akan menjelaskan variabelnya dulu. Jadi real 1, real 2, real 3 itu untuk ini, untuk di sini real 1, real 2, real 3. Jadi kalau misalkan yang imaginer 1, imaginer 2, imaginer 3 itu untuk yang di sini, dan yang A ini ada A itu pada saat pembagian nanti saya gunakan. Karena ada rumusan pembagian itu untuk penyebutnya, untuk di bawahnya. Nah, saya tambahkan dengan variabel A. Oke. Selanjutnya nah ini. Jadi kalau yang ini artinya itu jadi variabel real 1 ini diisi oleh teks pada real 1 yang sebelumnya dikonversi dari string ke double, begitu. Itu cara bacanya, sama dengan yang real 2, real imaginer 1, imaginer 2. Nah, baru ini kan tadi kan void button hasil diklik. Jadi pada saat diklik itu dia ada kondisi, ada kondisional. Nah, jika di sini ada conditional if, ada 4 macam if, itu dia jika radio button jumlah di-checked. Nah ini, kalau dipilih, nah dia bakalan ngapain. Jadi kalau misalkan dia yang kurang yang dicek, yang dipilih, masuk yang ini gitu. Kalau misalkan perkalian yang ini, begitu seterusnya. Nah jadi kalau misalkan yang radio button jumlah yang dipilih, dia langsung masuk ke operasi penjumlahan. Nah jadi real 3 ini yang di sini ya, yang di bawah real 3, imaginer 3 gitu. Nah itu sama dengan real 1 sama real 2 seperti biasa. Imaginer 2, imaginer 3 sama dengan real imaginer 1 ditambah imaginer 2. Seperti penjumlahan biasa, begitu pula dengan pengurangan. Nah untuk yang, jadi kan setelah kita olah, kita kembalikan lagi ke dalam teksnya, ke dalam ininya, kita kembalikan lagi. Itu caranya kita ubah lagi ke string. Nih, kita ubah lagi ke string masing-masing untuk teks yang di real 3 nya,
kita ubahkan lagi untuk teks yang di real imaginary 3 nya, kita ubah lagi di string untuk pembacaan gitu, bukan untuk pengolahan lagi, kita harus mengubahnya. Jadi ini cara penulisannya ya, dot text ini, karena itu yang dia tuh ini formatnya kan formatnya kan dalam bentuk teks gitu. Nah selanjutnya untuk pengulangan sama saja, baru inilah untuk yang perkalian. Jadi kalau untuk perkalian begini rumusannya. Nah jadi kalau misalkan kita buat saja ya contohnya ya, kita buat oke. Contoh pembagian perkaliannya kita buat di sini. Nah di sini misalkan 2 tambah 5i kali 5 kurang 4i. Nah di sini dia pertama tuh 2 kalikan 5 dulu. Jadi kan ini real 1 dikalikan sama real 1. Kita lihat ya. Nah itu real maaf. Ini kan real 1, imaginer 1, real 2, imaginer 2. Jadi real 1 kali real 1 kalikan sama real 2, baru real 1 dikalikan sama imaginer 2. Real 1 kalikan real 2, real 1 kalikan imaginer 2. Kalau di sini imaginer 1 dikalikan sama real 2 dan imaginer 1 dikalikan sama imaginer 2. Begitu baru dijumlahkan. Nah, begitu untuk rumusan perkaliannya. Kalau misalkan rumusan pembagiannya, misalkan ini berdua dibagi, jadi ini pembilang, ini penyebut. Jadi kalau misalkan pada penyebut itu dia ada perubahan. Jadi misalkan ini dibagi sama ini, jadi dia harus sama dengan ini per ini. Saya buat di bawah saja ya. Ini dibagi sama yang ini. Baru di sini ada lagi dikalikan sama dibalik gitu. Nah begini. Jadi kalau misalkan untuk pembagian yang awalnya kayak gini, yang awalnya seperti ini, itu dia nanti ini bakalan dikalikan sama ini, dibagi sama ini kali ini, baru dibagi lagi untuk yang hasil akhirnya, begitu. Nah untuk rumusannya, nah ini untuk rumusan perkaliannya, dan ini untuk rumusan perkaliannya, pembagiannya. Saya besarkan sedikit. Nah ini rumusan perkalian, rumusan pembagian. Ini dibagi sama A, dibagi sama penyebutnya, dibagi sama A, variabel tadi. Oke, kita coba mainkan sekali lagi ya. Nah, dapat para penonton pun juga dapat mengetesnya untuk pembagian, dapat dilihat di internet cara pembagiannya, karena saya pun juga menggunakan rumusan pembagian dan perkalian dari internet. Jadi bisa saja kita coba nilai 2, baru di sini minus 1, di sini minus 3, misalkan saja. Nah sama dengan ini. Nah inilah hasilnya. Oh ini untuk penjumlahan ya, kita coba di perkalian. Nah ini hasilnya. Kalau pembagian seperti ini juga, begitu. Inilah aplikasi yang telah saya buat. Jika ada lebih dan kurangnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Oh ya, juga saya sedikit jelasin untuk yang pada saat reset dan pada saat keluar. Itu dia seperti ini pemrogramannya, sangat mudah. Nah ini untuk reset. Nah dia hanya untuk mengosongkan aja. Jadi kan kalau misalkan dalam teks-teks ini kan defaultnya kan berbentuk string. Tadi kan udah dibalikin nih sama yang di bawah. Ini string. Udah string, berarti kan udah berbentuk string.
Nah, kita tinggal ganti aja di sini. Kita buat di sini kosong. Kalau bisa kita buat di sini A, bisa kita buat A, dia bakal jadi A. Nah, kita buat A. Bisa kita buat C di sini. V lah. Nah, kita coba mainkan ya. Nah, ketika di reset dia akan keluar yang aneh-aneh yang kita tuliskan tadi. Jadi untuk di sini kita tinggal hanya kosongkan saja, dan jangan lupa untuk menambahkan petik 2 pada sebelum dan sesudah. Gitu. Nah, itu untuk resetnya. Dan untuk yang exitnya saya tambahkan di sini message box untuk menampilkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Dan saya berikan tunda, saya berikan delay sebanyak setengah detik baru saya keluarkan dalam pemrogramannya, saya keluarkan aplikasinya. Untuk menambahkan slip ini, untuk menambahkan delay ini, saya tambahkan headernya di atas. Nah ini. Jadi awalnya ini nggak ada, dia hanya di sini. Tengok, nggak dikenali oleh software ini, thread ini nggak dikenali. Nah ini tidak dikenali karena belum dimasukkan headernya. Kalau misalnya kita buat di sini, kita masukkan, maaf. Nah, kita masukkan lagi di sini sistem threadingnya, dia langsung kembali, tidak ada lagi errornya. Oke, seperti itu yang dapat saya jelasin. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.